Halo semua, kami akan menjelaskan e-mading yang telah kami buat. Sebelumnya, apa sih e-mading itu? E-mading singkatan dari majalah dinding elektronik, yaitu versi daring majalah dinding. Nah, proyek e-mading kami mencakup artikel, rubrik opini, puisi, pantun, tips and trik, dan teka-teki silang. E-mading kami bertemakan pemanfaatan laboratorium kesehatan. Pembahasan yang pertama, artikel. Artikel yang kami buat mengenai laboratorium kesehatan yang ada di Politeknik Negeri Subang, yang di dalamnya membahas tentang fungsi dari laboratorium kesehatan. Laboratorium kesehatan adalah fasilitas yang digunakan untuk percobaan, penelitian, dan penyimpanan peralatan medis. Menurut Kemenkes, laboratorium ini berfungsi untuk pemeriksaan spesimen klinik guna mendukung diagnosis dan pemulihan kesehatan individu. Di laboratorium berbagai kegiatan dilakukan, termasuk diagnosis penyakit, pemantauan kesehatan, pemilihan pengobatan, penelitian medis, serta pencegahan penyakit. Kegiatan ini berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Dan pada saat memasuki laboratorium, ada tata tertib yang harus dipatuhi, seperti larangan makan, penggunaan alas kaki khusus, menggunakan kebersihan, dan mematikan alat komunikasi. Laboratorium kesehatan juga dilengkapi dengan berbagai alat medis untuk keperluan diagnosis dan tindakan medis, antara lain stetoskop untuk mendengarkan suara tubuh, tensi untuk mengukur tekanan darah, termometer untuk mengukur suhu tubuh, pen light atau senter kecil untuk pemeriksaan, hammer untuk menguji refleks otot, nebulizer untuk mengubah cairan obat menjadi uap, suction untuk membersihkan jalan nafas, infuset untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh, glukometer untuk mengukur kadar gula dalam darah, kotak P3K untuk menyimpan peralatan pertolongan pertama, dan sarung tangan medis sebagai pelindung. Berbagai peralatan ini mendukung operasional laboratorium dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Alat-alat tersebut memiliki cara tersendiri dalam perawatannya, tergantung pada penggolongan alat tersebut. Misalnya, alat berbasis elektronik. Bersihkan alat elektronik secara rutin sesuai jenisnya. Untuk menghindari kotoran dan kontaminasi, lakukan kalibrasi secara berkala agar hasil tetap akurat, dan simpan alat di tempat aman, jauh dari suhu ekstrim atau kelembapan yang dapat merusak komponen elektronik. Yang kedua, alat berbasis baterai. Gunakan dan ganti baterai secara berkala, simpan alat di tempat kering dan sejuk, hindari suhu ekstrim, periksa kebersihan kontak, dan lepas baterai jika alat tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, yaitu alat berbasis kain. Cuci menggunakan air hangat setiap selesai digunakan, dan simpan di tempat yang kering. Meski dalam penerapannya masih terdapat oknum yang lalai dalam perawatan alat sesuai prosedur, laboratorium tetap menjadi tempat penting dalam pengelolaan peralatan medis. Setelah digunakan, laboratorium menghasilkan limbah medis dari barang sekali pakai, seperti sarung tangan, jarum suntik, masker, set infus, dan ampul. Limbah ini harus disimpan secara khusus dan dipisahkan antara limbah medis biasa dengan limbah medis tajam, seperti jarum dan ampul, yang ditempatkan dalam safety box untuk mencegah kontaminasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Christine Andolo dan tim dari Universitas Samratulangi, penanganan limbah medis meliputi 5 tahap, yaitu pengurangan, pemilahan dan pewadahan, penyimpanan, pengangkutan, serta pengolahan. Laboratorium juga menerapkan standar operasional prosedur atau SOP, termasuk SOP penggunaan alat, tindakan, peminjaman laboratorium, peminjaman alat, dan praktikum. Dengan demikian, laboratorium berperan penting sebagai tempat diagnosis dan praktikum yang dilengkapi berbagai alat untuk tindakan keperawatan.
Di dalam rubrik opini ini, kami mewawancarai Ibu Irvani Nurfuadah S.Kepners sebagai penanggung jawab Laboratorium Kesehatan di Politeknik Negeri Subang. Beliau mengatakan bahwa laboratorium bukan hanya tempat untuk melakukan pemeriksaan, tetapi juga tempat untuk memastikan keselamatan dan akurasi dalam setiap hasil yang dikeluarkan. Selanjutnya, beliau mengenalkan alat-alat dan fungsinya yang ada di Laboratorium Kesehatan Politeknik Negeri Subang. Alat-alat seperti stetoskop, tensi, termometer, pen leg, hammer, dan garpu tala. Itu adalah alat set pemeriksaan fisik yang paling sering digunakan saat praktikum. Perawatan alat-alat yang ada di laboratorium juga bermacam-macam, seperti pada alat elektronik, dirawat dengan cara menyabut colokan ketika sudah digunakan, yaitu jangan didiamkan dengan keadaan menyolok. Sedangkan alat yang menggunakan baterai, seperti pen light, ketika sudah dipakai, lepas baterai yang ada di dalamnya, karena itu bisa membuat baterai menjadi karatan dan pen light menjadi rusak. Serta, alat seperti pentem harus disimpan di ruangan yang ber-AC atau suhu rendah, supaya tidak cepat berjamur. Di sini kami membuat puisi yang berkaitan dengan laboratorium kesehatan. Di dalam laboratorium, di balik dinding putih berkilau, ruang sunyi penuh misteri. Alat-alat medis tersusun rapi, bercampur ilmu bersemangat energi. Dengan alat-alat yang berdansa, pipet dan gelas berkolaborasi, setetes harapan, secuil cita, dalam praktikum terukir kisah. Waktu tak pernah berhenti di sini, segala tindakan terus terlaksana, keselamatan dan ketentuan beriringan, menemukan jawaban di dalam misteri. Oh laboratorium, tempat berharga, di mana mimpi dan fakta bersatu, di balik pelindung dan masker, cita-cita terukir dalam uji coba. Dengan setiap hasil yang ditemukan, jalan menuju pengetahuan terbuka, kita menyelami, kita menjelajah dalam laboratorium ilmu bercahaya. Selanjutnya, di sini kami membuat pantun yang berkaitan dengan laboratorium. Pergi ke kali memancing ikan. Jangan lupa membawa umpan. Laboratorium jaga kesehatan. Hasil akurat jadi pedoman. Pagi hari sarapan nasi dengan lauk ikan sashimi. Laboratorium tempat meneliti agar kesehatan selalu berseri. Selanjutnya, tips and trik keselamatan kerja laboratorium. Berikut ini adalah penjelasan mengenai poin-poin keselamatan kerja di laboratorium. 1. Mengenakan alat pelindung diri atau APD, contohnya seperti jas laboratorium, sarung tangan, kacamata pelindung, dan masker. Berfungsi melindungi tubuh dari paparan bahan kimia, mikroorganisme berbahaya, atau partikel yang dapat membahayakan kesehatan. 2. Jaga kebersihan ruangan laboratorium. Kebersihan laboratorium ini sangat penting untuk mencegah kontaminasi silang, menjaga keselamatan pekerja, serta memastikan hasil eksperimen yang akurat. Bersihkan peralatan, meja kerja, dan ruang secara rutin. 3. Pahami prosedur darurat dan rencanakan tindakan dengan baik, yaitu dengan ketahui prosedur evakuasi, lokasi alat pemadam api, dan jalur keluar darurat. Simulasikan langkah-langkah penanganan kebakaran, tumpahan bahan kimia, atau kecelakaan lainnya untuk mengurangi resiko. 4. Simpan bahan kimia dengan aman, yaitu gunakanlah wadah yang sesuai, beri label yang jelas, dan simpan bahan kimia sesuai dengan sifatnya, misalnya bahan mudah terbakar, asam kuat, atau bahan reaksi aktif. Jauhkan bahan kimia dari area kerja umum. 5. Hindari makanan dan minuman di laboratorium. Jangan membawa atau mengonsumsi makanan dan minuman di laboratorium untuk mencegah kontaminasi bahan kimia atau mikroorganisme ke tubuh. 6. Gunakan alat dengan benar.
Pastikan memahami cara kerja alat laboratorium sebelum menggunakannya. Gunakan sesuai instruksi dan lakukan perawatan alat secara berkala untuk menghindari kecelakaan. 7. Lakukan cek kesehatan rutin. Pekerja laboratorium perlu memantau kondisi kesehatan mereka secara rutin untuk mendeteksi efek paparan bahan berbahaya atau potensi penyakit yang muncul akibat lingkungan kerja. 8. Bekerja dalam ruangan yang terkontrol. Pastikan ruangan kerja memiliki ventilasi yang baik, suhu yang sesuai, dan tekanan udara terkontrol jika diperlukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kerja. 9. Edukasi diri dan tim. Ikuti pelatihan keselamatan kerja secara berkala, edukasi diri dan rekan kerja mengenai prosedur baru, jenis bahan berbahaya, serta cara pengenanganannya, keselamatan dan tanggung jawab bersama. Dengan mengikuti poin-poin tersebut, risiko kecelakaan atau paparan berbahaya di laboratorium dapat diminimalkan, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisien. Nah, yang terakhir, teka-teki silang laboratorium. Pertanyaan nomor 1, alat untuk mendengar suara di dalam tubuh. Jawabannya apa ya? Yang tahu boleh jawab di kolom komentar yuk. Demikianlah presentasi mengenai emading yang kami buat dengan tema laboratorium kesehatan. Melalui emading ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran penting laboratorium kesehatan dalam dunia medis, baik dalam diagnosis, pengobatan, maupun pencegahan penyakit. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.